Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota saya Suci Kartika dan Nur Habibah Lubis dengan dosen pengampu Bapak Devi Kurnia Alamsyah. Adapun hari ini kami akan menjelaskan mengenai manusia dan harapan hidup. Materi pertama yaitu manusia dan pandangan hidup yang akan saya jelaskan sendiri. Nasution dan kawan-kawan pada tahun 2015 di dalam bukunya pada halaman 163, pertimbangan yang dijadikan sebagai pegangan, pedoman, arahan, maupun petunjuk hidup di dunia agar dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dengan adanya pandangan. Menurut Pasha dan kawan-kawan pada tahun 2000, dalam bukunya di halaman 54, pandangan hidup merupakan bagian dari sebuah keyakinan yang paling mendasar mengenai makna hidup yang sebenar-benarnya, serta dapat dijadikan sebagai pedoman berpikir dan bertindak. Jadi dapat disimpulkan bahwa manusia dan pandangan hidup merupakan hubungan yang saling berkaitan, yaitu sebuah wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari rangkaian nilai-nilai luhur, pemikiran yang berdasarkan pengalaman di masa lalu, dan dapat dijadikan sebagai pedoman hidup. Berikutnya mengenai klasifikasi pandangan hidup. Ada 3 klasifikasi pandangan hidup. Yang pertama, pandangan hidup yang berasal dari agama yang mutlak kebenarannya. Berikutnya adalah pandangan hidup hasil renungan adalah sebuah kebenaran yang relatif. Dan yang terakhir, pandangan hidup yang berupa ideologi yang disesuaikan dengan kebudayaan dan norma yang berlaku dalam suatu negara. Materi berikutnya yaitu unsur-unsur pandangan hidup yang akan dijelaskan oleh Kakak Nur Habibah Lubis. Kepada Kakak Habibah dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenai unsur-unsur pandangan hidup. Yang pertama adalah cita-cita. Cita-cita merupakan keinginan, harapan, dan tujuan manusia yang makin tinggi tingkatannya. Apabila cita-cita tidak mungkin untuk digapai atau belum bisa untuk mewujudkannya, maka cita-cita tersebut akan tetap menjadi sebuah angan-angan. Kedua adalah kebajikan. Perbuatan yang selaras dengan suara hati kita, suara hati masyarakat, dan hukum Tuhan. Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak lepas saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Untuk melihat apa itu kebajikan, kita harus melihat dari 3 segi, yaitu yang pertama manusia sebagai makhluk pribadi, manusia sebagai anggota masyarakat, dan yang terakhir adalah manusia sebagai makhluk Tuhan. Jadi kebajikan itu merupakan perbuatan yang selaras dengan suara hati kita, suara hati masyarakat, dan hukum Tuhan. Kebajikan berarti berkata sopan, santun, berbahasa baik, dan bertingkah laku baik. Baik dan buruknya kebajikan menimbulkan daya kreativitas bagi seniman. Banyak hasil seni lahir dari imajinasi kebajikan dan ketidakbajikan. Yang ketiga adalah sikap hidup. Keadaan hati dalam menghadapi hidup ini mampu menentukan pilihan dalam mewujudkan tujuannya. Hal ini tergantung bagaimana pandangan kita terhadap kehidupan dan bagaimana kita menjalaninya, baik itu kehidupan yang penuh dengan harapan, cita-cita dan impian, perjuangan, serta keyakinan dan selalu berpegang teguh untuk keberlangsungan hidup. Selanjutnya adalah perjuangan. Kerja keras untuk mewujudkan cita-cita dan untuk kelanjutan hidup ke depannya. Untuk kerja keras, manusia dibatasi oleh kemampuan. Karena kemampuan terbatas itulah timbul perbedaan tingkat kemakmuran antara manusia satu dengan manusia lainnya. Kemampuan itu terbatas pada fisik dan keahlian ataupun keterampilan. Orang yang bekerja keras dengan fisik yang lemah memperoleh hasil sedikit. Keterampilan akan memperoleh penghasilan lebih banyak jika dibandingkan dengan orang yang tidak mempunyai keterampilan maupun keahlian. Karena itu, mencari ilmu dan keahlian ataupun keterampilan suatu keharusan. Yang terakhir adalah keyakinan. Dasar pandangan hidup yang berasal dari jalan pikiran dan kekuasaan Tuhan. Menurut Profesor Dr. Harun Nasution, ada 3 aliran filsafat, yaitu yang pertama aliran naturalis, yang kedua adalah aliran intelektualisme, dan yang terakhir adalah aliran gabungan. Adapun kesimpulan dari materi kami ini adalah
Manusia dan pandangan hidup merupakan dua hal yang berbeda namun saling berkaitan. Adapun manusia dengan anugerah akal yang bisa menjadikan manusia memiliki keunggulan pandangan hidup yang luas. Sedangkan pandangan hidup adalah masalah asasi manusia tetapi tidak semua orang bisa memahaminya. Ya. Baiklah, sampai di sinilah presentasi kami. Jika ada kesalahan kami mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan Al-Khota'u wan nisyan wa sifatul insan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.